Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni berkenaan dengan Al-Maidah ayat yang ke-107, di mana di dalam Al-Maidah ayat yang ke-107 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'in utiru fa'in usiru ya fa'in usira fa'in usira ala annahuma istahaqqa isman, jika ditemukan bahwa keduanya memperbuat dosa, fa'akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayani, maka dua orang yang lain yang berhak, yang lebih dekat kepada orang yang meninggal untuk menempati tempat keduanya, fayuqsimani billahi, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, sesungguhnya persaksian kami lebih hak daripada persaksian kedua saksi itu. Wa ma'tadaina inna idzal laminaz zalimin, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kalau demikian tentulah termasuk orang-orang zalim. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat 107. Ini masih berkaitan dengan wasiat yang dibicarakan pada ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya menceritakan jika tanda-tanda kematian itu datang kepada salah satu di antara kalian fis safar, di dalam perjalanan, maka persaksikanlah oleh kalian akan dua orang di antara kalian ketika dia akan berwasiat. Jadi ini masih kelanjutan masalah wasiat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat ini memberi tuntunan jika ternyata oleh penguasa atau ahli waris dinyatakan bahwa kedua orang yang bersumpah sebelum ini berbohong. Kedua orang yang bersaksi sebelum ini berbohong,
yakni maksudnya jika ditemukan secara sengaja atau kebetulan bahwa keduanya, yaitu saksi-saksi tersebut, memperbuat dosa dengan berbohong dalam hal persaksian mereka, maka dua orang yang lain, yaitu dua orang di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal untuk menempati tempat keduanya yang ditemukan berbuat dosa itu. Kedua orang ini memajukan tuntunan. Kedua orang ini mengajukan tuntutan. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya persaksian kami, yakni sumpah kami yang berbeda kandungannya dengan persaksian kedua orang sebelum kami, lebih hak, yakni lebih baik, yakni layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu. Karena persaksian mereka hanya lahiriah dan formal, sedang persaksian kami secara lahir dan batin, formal dan material. Kesemuanya sesuai dengan kenyataan, dan kami dengan sumpah kami ini tidak melanggar batas, yakni tidak mengada-ada dengan menuduh kedua saksi yang lalu berbohong dalam sumpah ataupun melampaui batas dan mengada-ada. Tentulah termasuk orang-orang yang zalim, yang menganiaya diri sendiri dan menganiaya pihak lain. Jika kami melampaui batas dengan mengada-ada, dengan menuduh kedua saksi sebelumnya, maka kami ini termasuk adalah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menganiaya terhadap diri sendiri dan juga menganiaya orang lain. Menganiaya terhadap diri sendiri tentu efeknya sangat luar biasa, terutama efek di akhirat, karena dia memfitnah, melakukan kebohongan dan mengada-ada. Sedangkan menganiaya terhadap orang lain dengan menuduh dengan tuduhan yang palsu, berbuat kebohongan dengan mengada-adakan kebohongan yang ditimpakan kepada kedua saksi tersebut, kedua saksi sebelumnya, maka itu juga menzalimi orang lain. Karena dengan sebab demikian orang jadi berpikir negatif terhadap kedua saksi sebelumnya. Karena itu di penghujung ayat dikatakan wa ma tadaina, dan tidaklah kami melanggar batas, tidaklah kami melampaui batas. Inna idzal, sesungguhnya jika kami melakukan itu, melampaui batas, laminaz zalimin, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in usira wa in tuli'a ba'da halifihima, maka jika ditemukan, maka
jika muncul setelah sumpah keduanya ala annahuma istahaqqa isman, bahwa keduanya memperbuat dosa, keduanya melakukan dosa, maksudnya fa'ala ma yujibuhu min khiyanatin, yakni mengerjakan sesuatu yang menetapkan dosa, min khiyanatin au kadzibin, atau dusta. Jika ternyata ada diketahui timbul dari saksi-saksi sebelumnya, dua saksi sebelumnya, ternyata mereka melakukan perbuatan dosa dengan melakukan pengkhianatan dan dusta. Fi syahadati, di dalam persaksian tersebut, bi an wujida indahuma, masalan bahwa ditemukan di sisi keduanya, misalnya matuhima bihi, bahwasanya diduga mereka dengan berbuat dosa, wadda'aya, yaitu mengakui, annahuma, bahwa keduanya ibta'ahu, yaitu membeli minal mayit, daripada mayat. Ya, dia mengaku bahwasanya dia membeli daripada orang yang meninggal tersebut, padahal itu adalah titipan untuk disampaikan kepada yang berhak, tapi dia berdusta, mengkhianati wasiat yang dititipkan kepadanya dengan mengaku-ngaku bahwa barang itu dibeli dari si mayat. Au wasalahuma bihi, atau dia, si mayat, mewasiatkan kepada keduanya. Ya. Jadi dia mengaku-ngaku seperti itu. Ya. Fa'akharani, jika demikian, maka fa'akharani, dua orang yang lain, yakumani maqamahuma, yang menempati akan tempat kedua saksi tersebut. Fa'akharani yakumani maqamahuma, maka dua orang yang lain yang berhak untuk menempati atau menggantikan posisi daripada kedua saksi sebelumnya. Fi tawajjahul yamini alaihima, dalam rangka menghadapi daripada sumpah atas keduanya, minal ladzina istahaqqa alaihim, dari orang-orang yang lebih berhak atas mereka, ya. Al wasiyati, yang lebih berhak atas wasiat. Wahum al warasatu, dan bermula mereka itu adalah ahli waris. Mereka itu ahli waris. Wa yubdalu min akharani, dan dibadal daripada lapas akharani. Minal ladzina istahaqqa alaihim al-aulayani, daripada orang-orang yang lebih berhak atas mereka, yang lebih dekat bil mayyiti, dengan mayit. Itu ahli waris yang lebih dekat dengan mayit yang telah memberikan wasiat. Ai al-aqrabani ilaihi, yaitu al-aqrab, yaitu kaum kerabat. Kaum kerabat yang lebih dekat kepada mayit. Wa fi qiraatin al-aulai,
al-aulina. Dalam satu qiraat dibacanya bukan al-aulayani, akan tetapi al-aulina. Jam'un awwalin, jam'u awwalin yaitu jamak dari kata awalin. Sifatun ini menjadi sifat, au badalun minal ladina atau menjadi badal dari lafaz minal ladina. Fayuqsimani billah, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, ala khiyanatis syahidaini, atas pengkhianatan dua saksi itu. Wa yakulani, dan keduanya berkata, la sahadatuna yaminuna, sungguh persaksian kami, sungguh sumpah kami, ahakku asaddaku, yaitu lebih hak, lebih benar, min syahadatihima, daripada kesaksian kedua orang tersebut. Min yaminihima, yaitu daripada sumpah orang tersebut, dua orang tersebut. Wa ma'tadaina, dan tidaklah kami akan melanggar, tazawaznal haq, tidaklah kami akan melampaui batas, melanggar kebenaran, tidaklah kami melanggar batas daripada kebenaran. Fil yamini, di dalam sumpah, inna idzan, sungguh apabila kami melakukan pelanggaran, melampaui batas, laminaz zalimin, sungguh kami ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian kesimpulannya yang coba juga kami ambilkan daripada kitab tafsir yang lain dikemukakan, apabila di kemudian hari setelah wafatnya orang yang berwasiat itu tampak tanda-tanda ketidakjujuran para saksi itu. Misalnya sewaktu diminta persaksian, mereka lalu memberikan persaksian yang tidak benar, atau mengaku tidak menyembunyikan sesuatu dari harta peninggalan yang dipercayakan kepada mereka oleh orang yang berwasiat itu. Maka untuk mencari penyelesaian dalam keadaan ini, kewajiban bersumpah. Kewajiban bersumpah, harus disumpah. Ya, kewajiban bersumpah itu kemudian dialihkan kepada ahli waris dari orang yang telah meninggal yang memberikan wasiat itu. Jadi apabila terjadi pengkhianatan, kebohongan dan lain sebagainya dari dua saksi sebelumnya, maka kewajiban bersumpah dialihkan. Kewajiban bersumpah dialihkan kepada ahli waris dari orang yang telah meninggal yang memberikan wasiat tersebut. Untuk itu harus dicarikan dua orang lain yang terdekat. Dua orang lain yang terdekat hubungan kekeluargaannya dengan orang yang berwasiat, yaitu orang-orang yang paling berhak untuk menerima warisannya. Jadi dicari tuh ahli waris, para ahli waris yang hubungannya yang paling dekat dengan yang meninggal, misalnya anaknya, ya. Apabila ia memenuhi persyaratan untuk dapat menerima warisan, seperti tidak berlainan agama atau tidak tersangkut dalam kasus terbunuhnya orang yang berwasiat. Jadi orang yang berbeda agama tidak berhak untuk menerima warisan. Ya. Anak kita, awalnya kita dan anak kita sama-sama muslim.
sama-sama mukmin, kemudian ternyata anak kita murtad, bukan Islam lagi, maka yang demikian itu tidak berhak untuk menerima warisan. Ya. Kemudian apabila kerabatnya yang terdekat itu ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menerima warisan, misalnya karena perbedaan agama dengan orang yang meninggalkan warisan, atau karena ia telah tersangkut dalam terbunuhnya yang berwasiat, maka dicarilah dua orang lainnya di antara ahli waris itu yang paling utama untuk melakukan sumpah tersebut. Dilihat kepada usianya, sifatnya, pengetahuannya dan sebagainya. Jadi dilihat usianya, sifatnya, dia jujur apa enggak, dia amanah atau tidak. Kemudian juga dilihat tentang ilmu pengetahuannya dalam bidang agama tentunya, karena bicara wasiat bicara tentang agama. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa kemudian di dalam fikih dikemukakan orang yang tidak berhak menerima warisan. Yang pertama berbeda agama, ya, tidak saling mewarisi satu sama lain. Kita kafir, anak kita muslim, maka kita tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari anak kita karena berbeda agama. Kemudian orang yang membunuh tidak berhak mewarisi, tidak berhak menerima warisan harta orang yang dibunuhnya. Ya, nggak berhak tuh. Jadi orang yang membunuh tidak berhak untuk menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, meskipun dia masih dalam hubungan kerabat, meskipun sebelumnya ada pertalian saling mewarisi satu sama lain. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba orang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.